Obrolan kita dan sekitar. Ya, kembali lagi di Brankas, obrolan kita dan sekitar. Sekitar mana? Sekitar kita di sini. Ya, jadi sebelumnya kita udah pernah cerita juga masalah Nanda ini kan sebagai karyawan abang di perusahaan, tapi juga banyak nih bisnisnya Nanda nih yang terbaru nih yang lagi Nanda jalankan kan jualan kurma, ya kan? Nah, abang pengen tahu nih kenapa sih Nanda, ya dulu kan sempat cerita juga Nanda kalau waktu kuliah ya atau SMA ya udah jualan trompet tahun baru gitu. Jadi Nanda ini sudah mulai usaha dari muda banget gitu. Bahkan ya saya pun di usia Nanda belum kepikiran untuk memulai usaha kayak gitu ya, mungkin masih senang-senang lah gitu kan, masih umur SMA. Tapi Nanda udah mulai berpikir untuk mulai berbisnis gitu, untuk mulai usaha, mencari penghasilan sendiri lah supaya nggak bergantung sama uang orang tua. Kenapa sih Nanda ada motivasi ke sana gitu, mau usaha di pas masih muda gitu kan? Senang-senang kayak mungkin teman-teman Nanda dan ya mungkin abang juga salah satunya, abang juga ada jual-jual dulu kan. Cuman gimana dari versinya Nanda nih? Kalau Nanda sih dulu tuh kan mulai SD sih jualan trompet itu kan pas mau tahun baru. Dari SD malah? Ya dari SD. Mantap. Jadi om tuh kan jualan trompet. Iya. Nah, jadi ditawarin mau nggak jualan ini, mau lah misalkan jualan lah dia apa kan. Jadi dulu sih awalnya malu-malu juga nawarkan jualan ke ini kan ke orang-orang waktu tahun baru itu mah. Tapi setelahnya ke orang datang itu kayaknya enak juga nih. Biasa ya, makin biasa, lebih berani lah ya. Makin berani, jadi nawarkan gitu kan, jadi kayak dibuat seunik mungkin lah kita mempromosikan barang gitu. Nanda gimana promonya dulu? Pokoknya dulu ada zaman apa? Tanduk itu tanduk Otot setan tuh ya, di pakai bandu itu kan. Bandu, terus ada yang pakai helikopternya tuh. Doraemon gitu ya. Nah, jadi dari situ mulai tertarik gitu kan. Dari SD, pokoknya setiap tahun baru, setiap tahunnya jualan trompet sama tanduk itu. Terus main apa dalam seminggu mau tahun baru tuh udah ngegelar lapak tuh di tepi jalan lumayan. Jadi dari situ udah mulai juga waktu SMP pernah jualan pulsa sempat juga. Pulsa. Jadi dulu kan susah banget kayaknya kalau waktu beli pulsa harus keluar dulu. Beli pulsa pun harus izin juga dulu kan gitu, SMP izin keluar gitu. Terus kepikir lah jualan pulsa enak nih gitu kan. Terus dari jualan pulsa pada rame tuh ikutan jualan pulsa. Oh, rame jadi. Minta cara gitu kan. Jadi kan namanya kayak ya anak-anak kecil lah gitu kan, anak remaja namanya duit kan, kalau udah tahu duit kan ya duitnya habis pakai duit aja. Beda lah orang lain jualan pulsa nggak jualan lagi gitu kan. Berarti ya pas mau SMA gitu kan. Pas SMA lanjut lagi, tapi habis itu ada segitu aja gitu. Terus sempat sih bukan jualan sih apa namanya? Kayak ini jadi dulu tuh guru Nanda itu kan mulai jualan di sekolah kan bang? Iya. Jualan kan, jadi guru Nanda tuh jualan gorengannya dititipkan ke Nanda. Gitu. Oh. Dititipkan ke Nanda. Nanda yang jualan gitu. Mana bang 30 goreng kali 1.000 kan ada 30.000. Nanti dikasih kalau laku semua nanti dikasih duit pulsa untuk 15.000. Oh, dikasih ini apa katanya pulsa ya? Nah, jadi kalau 15.000 ya lumayan lah setengahnya kan? Setengahnya gitu kan. Kalau lagi habis semuanya bang, tapi kalau nggak habis ya kadang cuma dikasih uang 7.000 gitu. Tapi pernah goreng 30 nih, goreng 30 habis. Terus? Tapi duitnya cuma 18.000 gitu. Enggak. Anak-anak kelas nih, teman-teman SMA. jadi kan pas ditanya ibunya, udah diambil duit pulsanya. Udah, padahal nambok. Ini karena ya namanya juga guru kan gitu kan. Jadi gitu ya udah enggak apa-apa deh, itu sesekali gitu. Ya mungkin itu jadi pengalaman dan pelajaran sendiri, harus ada misahin uang jajan sama uang dari usaha gitu. Jadi untuk kebutuhan, untuk keinginan kita sendiri yang kita inginkan, ini memang harus dipisahkan. Kebutuhan jajan ini kan kebutuhan memang. Kayak kalau uang jajan kan uang untuk hasil dari apanya, untuk beli keinginan kita sendiri. Kebetulan Anda ya nggak terlalu ini sih, nggak terlalu minta ke orang tua hal-hal yang mewah-mewah gitu. Jadi kalau pengen beli ini harus diusahakan uangnya sendiri. Dulu pun pernah juga ini kalau pengen beli main PS misalnya kan, main apa itu jualan gara-gara gitu bang, rongsokan kayak besi-besi gitu, besi-besi
dicari pakai magnet gitu. Pakai magnet terus kayak tembaga gitu kan. Tembaga tuh seponnya aja 7.000 6.000-an. NPS aja sejam udah 3.000 kan Iya. lumayan gitu. Terus di apa lagi ya, pernah juga jadi sebelum jualan ini kan sebelumnya kan jualan jersey kan. Iya, iya. Nah, sekarang jualan jersey. Jersey Jadi, yang masih aktif lah ya. jadi sebelum jualan jersey itu Nanda tuh sempat jadi kurirnya kawan Nanda, dia jual hijab. Oh. Asmara hijab namanya. Jadi Nanda bantu promoin, kawan-kawan ini nih apa? Kawan-kawan tertarik nih dengan hijabnya kan. Jadi Nanda pesankan, ini ada yang pesan nih ini. Kayaknya pesan Nanda antar, main bang, satu kali antar kan, satu kali pesanan 15.000 gitu. Lumayan lah. Dikasih upah gitu kan, pokoknya dikali kelipatan lah gitu. Jadi dapat berapa gitu. Lumayan gitu kan. Jadi ya sampai sekarang akhirnya jualan jersey, jualan kaos, jualan jaket, jualan sepatu second, jualan kurma. Jadi yang Nanda kumpulkan itu selama ini jadi modal Nanda untuk jualan jersey ini enggak? Kalau ada lagi, beda lagi. Kalau itu tuh beda lagi, kalau itu tuh ya Jadi uang yang lama ini mana habis? ya namanya udah habis Habis jajan. habis untuk jajan. Jadi ya Oh. 15.000 paling untuk ini sih, untuk ya uang minyak lah namanya. Oh, iya. Bensin gitu. 15.000 ya habis gitu. Terus kayak jersey. Jadi jersey dari mana modalnya nih? Kalau jersey ini nanti modalnya dari beasiswa bidik misi. Alhamdulillah kebetulan waktu kuliah dapat Beasiswa bidik berapa misi. itu? Sekitar berapa tuh? Kurang lebih 3,5 juta. Oh, Jadi dari situlah Nanda putar. mulai dari situ 500.000 gitu kan, modalnya 5.000 dulu bang. Dulu masih enak jualannya 5.000, modal dapat 8 jersey. Kalau sekarang kan ya tergantung gitu kan. Iya. Dijual dulu harga 70.000, 80.000 gitu kan. Jual, modalnya nggak modal sama untungnya nggak dipakai dulu. Memang untuk membesarkan ya. Modal sama untung digabung sampai akhirnya pas di Piala Dunia barulah benar-benar kumpul modalnya banyak, barulah di stok jersey. Di Piala Dunia 2018 itu Anda alhamdulillah dari jualan jersey bola kan ramai contohnya orang minatnya. Ya alhamdulillah sebulan tuh bersihnya dapat kotornya dapat 6 juta, kalau bersihnya itu sekitar 3 juta setengah. Lumayan lah. Lumayan gitu, Sebulan sebulan gitu 3 juta setengah kan ya lebih dari Iya, tapi apa namanya? Nanda ini kan sekarang kayak Nanda bilang tadi jualan jersey, jualan kurma, jualan apa namanya? Sweater sih ya, jaket, hoodie, ada kaos juga. Itu ada timnya atau gimana? Atau Nanda semua yang di sana? Ya Nanda sendiri sih gitu untuk yang nge-handle gitu kan, karena kalau bagi Nanda bang, untuk jualan itu memang harus kita sendiri. Kita first impressionnya dagangan kita itu adalah penjualan sendiri gitu. First impression perkenalan dagangan itu adalah pedagangnya sendiri. Kalau kita ramah, orang pasti beli-beli terus. Kalau kita asik, orang-orang beli-beli terus. Dan alhamdulillah kebetulan rata-rata pembeli jersey Nanda itu jadi kawan, Jadi dekat lah ya. main kawan futsal, kawan duduk, kawan nongkrong gitu. Ya gitu lah bang enaknya berbisnis itu. Anda kan cerita tadi ya, mulainya dagang trompet itu tahun baru, gitu kan. Terus lama jualan pulsa, terus ya jualan jersey sekarang, jualan kurma, jualan baju segala macam. Kita untuk memulai ini kan berat nih nanya. Gimana kita harus memberanikan diri untuk menawarkan barang ini pertama kali ke siapa Nanda jualan? Misalkan jualan pulsa nih, kalau memang trompet kan di pinggir jalan ya trompet pak, radio gitu kan. Gitu. Tapi kalau memang jualan pulsa, jualan jersey, jualan kurma, Nanda kemana sih nawarin pertama? Karena kan kalau abang pengalaman dulu ya, pengalaman pertama itu kan begitu ngesangka atau kadang nawarin ke sini, ke situ saudara, teman-teman yang terdekat gitu. Terus tapi kan kadang nggak dulu deh gitu kan. Iya makasih, nanti ya pesan kapan-kapan ya gitu kan. Ya, tapi kapan-kapannya ya sampai sekarang kapan-kapan sampai udah nggak jualan juga masih kapan-kapan. Gitu. Intinya kalau dari Nanda gimana? Apakah Nanda punya strategi sendiri supaya kan ada yang bilang tuh jangan berbisnis jualan sama teman gitu, karena kalau teman nanti nawar gitu kan. Nah, kalau Nanda ini apa pandangan Nanda sendiri gimana? Kalau Nanda sih pertama kalinya nawarkan jualan itu memang pastinya ke teman-teman ya? di share di grup, di share di apa kan. Kalau sekarang kan enak tuh promosinya di Instastory, Ya, di Instagram ya, Facebook, di WhatsApp gitu kan. Awalnya di Line gitu kan, kawan-kawan order. Waktu Line masih ini sih, Line masih aktif gitu kan.
order gitu, dia order dari dia, terus dia promoin ke kawannya minat gitu kan, beli akhirnya posting ya alhamdulillah lah awal jualan itu ya 10 jersey laku gitu kan. Pokoknya itu yang di stok laku lah gitu kan. Ya jual murah dulu Mas, 70.000, 50.000 gitu kan. Sedangkan pasar Pekanbaru waktu itu harga jersey 100 ribuan. Itu berani aja jual murah waktu itu kan. Karena kan nggak dibully sama kompetitor gitu nggak? betul nggak tahu juga ya. Berarti kalau orang itu jadi ngeblok akun Anda ya? Mungkin ya. Jadi kan Iya, dari kawan beli murah, pasangannya harga murah gitu kan, masih sekitaran kawan-kawan gitu kan, masih belum tahu orang-orang luar gitu. Akhirnya di posting, mulailah ramai orang kan. Sekarang kan nyari akun gitu kan enak gitu kan, pakai hashtag jersey Pekanbaru, jersey PKU. lebih gampang lah nyarinya ya. Lebih gampang gitu. Jadi orang-orang tahu. Apalagi pas Piala Dunia tuh harga lumayan gitu bang. Jadi pas di Piala Dunia memang sengaja dinaikin harganya. Dari harga 70 ribuan naikin jadi harga 125 sampai 150 ribu. Lumayan lah itu, padahal modal sama ya. Modal sama. Jadi ada juga sih yang kayak yang ini sih, kalau nanti sih kan lebih pribadinya kan kayak ya walaupun jersey ya gitu kan. Orang kan banyak Pekanbaru yang jual jersey kan, ya yang punya toko-toko. Tapi Nanda yakinnya Nanda tujuan jersey itu ya karena Nanda riset dari toko-toko lain itu ya mereka cuma stok di toko aja gitu, stok di toko. Bisa order ya, bisa order. Kalau sih kalau mau pesan yang diinginkan, sesuai yang diinginkan bisa dipesankan, tapi nunggu dulu 3 sampai 4 hari. Jadi kalau udah datang barang baru kita antar ke alamat gitu. Nah orang-orang tuh ya 70%-nya ya yang Nanda sih rata-rata pembeli itu ya lebih senang diantarkan ke rumah, ke alamat, karena malas banget COD gitu, masker yang cash and delivery itu malas banget, jadi diantarin ke rumah gitu ya. Sekitar situ aja, jadi kita ketemu nanti order lagi kan, order lagi. Nah, apa namanya, memotong ya sedikit ya. Sekarang ini kan orang yang mikir mungkin modalnya nggak ada nih, atau modalnya sedikit. Tapi Nanda misalkan tadi berani nyetok barang itu perhitungannya gimana menurut Nanda? Kayak misalkan tadi di Piala Dunia gitu kan, ready stock banyak banget gitu kan untuk jersey gitu. Itu gimana perhitungan Anda di sana tuh gimana sih gitu, sampai bisa berani? Kadang-kadang orang tuh kan ya kalau pre-order tuh kan gampang, orang bayar dulu, kita ada uang baru kita bayar ke supplier gitu kan untuk pesan gitu. Tapi kan kalau Nanda ini di stok nih, itu perhitungannya gimana dari Nanda? Kalau Nanda sih ready stock ya, kalau kayak ready stock itu kan harus benar-benar berani, mau apalagi kayak model jersey kan lumayan. Iya, kan perhitungannya gimana tuh? Ya sekarang kayak misalkan stok solusi gitu, misalnya bulan ini nggak habis, bulan besok stok lagi gitu kan. Karena gini bang, kalau menurut Nanda sih ya orang tuh kan Nanda kan ini sih punya promo tersendiri gitu kan. Misalnya kayak beli 2 gratis 1 gitu kan. Kalau dilihat kan Nanda kan jual jersey harga normal kan 125.000. Kalau beli 2 kan 250.000. Kalau beli 3 kan ada 375 gitu. Kalau ini kan ada buat promo di setiap bulannya, promo terus gitu. Jadi stok tuh pasti habis gitu. Buat promo misalnya kayak beli jersey gratis name set gitu kan, nama-nama punggung, beli jersey gratis celana, beli 2 jersey gratis 1 jersey. Orang sih lebih milihnya ya udah beli promo aja gitu. Jadi lebih ke arah promonya ya. Promo. Jadi Nanda ngambil itu keputusannya sama di promo itu ya. Promo itu karena ya orang pasti bakal nyari, karena di toko-toko lain yang di Pekanbaru Nanda riset gak ada yang buat promo gitu. Karena dari Nanda sendiri yang pelajari, orang-orang tuh lebih tertarik dengan kalimat gratis, promo, free atau diskon gitu. Jadi ya yakin aja gitu buat promo. Jadi selama beberapa bulan buat promo terus ya alhamdulillah gitu sampai target. Karena kan Nanda dalam sebulan itu target jersey itu terjual 15 jersey gitu. Alhamdulillah tembus tuh. Ya, tadi kita bisa break azan ya di asar nih. Terus kita juga mau lanjutin nih kita yang tadi. Nah, Nanda ini apa yang udah Nanda rasain sih dari berbisnis bahkan dari kecil lah ya, dari SD kan, SD, SMP, SMA, kuliah, nggak putus lah sekarang kerja pun Nanda masih usaha. Sekarang apa sih udah manfaat yang selain uang lah ya, selain uang dan keuntungan yang Nanda rasakan, sekarang manfaat lain yang Nanda rasakan apa dari bisnis? Kalau Nanda sih manfaat lainnya
ya pertama nambah relasi ya. Relasi itu maksudnya apa nih, rekan kerja atau di teman gitu? Rekan bisnis, kayak rekan main juga gitu kan. Gitu. Jadi kayak udah rekan main kan sekarang nggak aneh namanya ya. rekan main pula. Jadi kayak ya, jadi kalau kayak misalkan kayak relasi itu kan, jadi kita kalau nawarkan barang tuh ya rata-rata tuh teman-teman tuh ya relasi ini pasti beli gitu kan. Ini barang aku beli gitu. Nah, ini barang kau sini gue beli gitu. Jadi simbiosisnya lebih terasa ya. Kalau dalam bisnis tuh nggak ada nama jual beli, tapi saling barter gitu, tukar menukar. Ini barang aku, ini barang kau gitu kan. Jadi enak lah gitu bang. Jadi ya sekalian dia promosi punya kita promosi punya dia gitu. Terus yang kedua tuh nambah ilmu, karena Nanda tuh memang jurusan IPS tapi nggak paham dengan ilmu bisnis manajemen, nggak tahu gitu. Jadi ya belajar otodidak sendiri aja gitu, dipelajari secara manual sendiri. Jadi ya ilmunya lebih meresap cepat gitu kan, karena kita paham sendiri. Iya, tapi kan di balik itu kita harus punya guru juga gitu. Nah, guru itu siapa yang Nanda jadikan panutan atau yang Nanda dengerin gitu? Siapa sih? Ada nggak sosok orang yang Nanda dari awal bisnis itu sampai sekarang megang kata-katanya dia lah gitu? Ada nggak? Kalau sih memang orang terdekat tuh ya ayah Nanda, mama Nanda gitu, karena Ayah sendiri usaha ya? Sendiri usaha ban bekas gitu kan. Jadi udah ngalami lah jatuh bangun usaha gitu kan, pasang surutnya yang untuk berjuta-juta, rugi berjuta-juta juga ada gitu. Mama juga jualan Indomie, jualan baju, kain, semuanya udah dirasain tuh. Jadi Om Nanda juga kan pedagang gitu. Jadi kalau Om Nanda kayak misalnya pergi jualan, ada ikut gitu. Jualan jagung bakar dia juga pernah gitu, jualan jagung bakar. Jadi pokoknya hobi ngeliatin orang jualan lah gitu. Jadi ya kayak itulah. Jadi memang ibaratnya sudah berdarah daging lah ya, berjualan itu ya. Dari keluarga pun ya menurun lah gitu, tapi enggak ya balik sekedar orang kan sekedar jualan itu aja gitu, nggak sampai ini juga nggak sampai mikir ke relasi lah ini apa enggak. Tapi memang namanya kita belajar itu kan tidak melihat siapa dia, pendidikannya apa gitu kan. Ya karena memang orang terdekat lah yang jadi panutan kita kan, khususnya orang tua lah itu. Karena orang tua Nanda ya usaha lah Dan support juga kan gitu kan, karena kalau nggak disupport dari dalam, kalau keluar kita nggak bisa juga gitu, susah. Jadi nggak percaya diri kalau dari dalam nggak support gitu kan bang. Nah kalau ya itu kan dari Nanda sih bang ya. Kalau menurut abang kenapa bisnis itu sangat penting? Kan abang nih punya bisnis properti nih yang Nanda sebagai karyawan juga. Ya. Nah kenapa bang? Bisnis ya, menurut abang sih pertama memang ibaratnya kayak apa ya, kayak cita-cita lah ya. Mungkin abang nggak suka kerja yang monoton, bosan gitu. Jadi kalau di properti ini kan juga banyak lika-likunya lah. Kadang ibaratnya kita nggak bisa kerja monoton sehari-hari, duduk misalkan laptop terus kerja administrasi segala macam udah gitu. Itu kan ibaratnya monoton gitu. Kalau di sini kan kita harus ke lapangan, kadang-kadang kita bisa aja waktu untuk keliling di jalan gitu kan, untuk ngurusin hal-hal kayak perizinan legal ya, perbankan misalnya, kita kenalan sama orang bang ya, lebih suka di situ sih, lebih dinamis gitu. Memang bebannya besar gitu kan ya, mungkin kita menjadi apa namanya, ibaratnya orang makan sama kita lah gitu kan. Misalnya bebannya besar, cuma ya suka jadinya dinamis itu karena, dan kita kan bisnis properti ini di FLBP yang subsidi gitu, seneng gitu. Sekarang tuh berasa seneng ketika ada orang yang angkat, ya memang ada duit masuk seneng. Iya. Cuman kita membantu orang yang tidak apa namanya, yang dari belum punya rumah jadi punya rumah gitu, dengan harga yang terjangkau dan kualitasnya juga. Ya bang bilang sih alhamdulillah dengan tukang kita yang dan pengawas kita yang cukup berpengalaman ya gitu, jadi kualitasnya lebih terjaga gitu. Kadang-kadang ya kita bukan yang menjatuhkan teman-teman lain, cuman ada juga yang kadang-kadang ya kualitas rumahnya nggak sebanding lah dengan harganya gitu kan, kasihan gitu. Cuman
jadi oh gitu ya bang ya gitu. Dan juga ya dengan pengalaman kerja dari teman-teman kita juga jadi mendukung support lah supaya intinya sih jadi bertambah senang lah ketika kita mengasih kesempatan dan kemampuan orang untuk punya rumah gitu kan. Mau rumahnya tipe 36 gitu, cuman ya udah cukup kok gitu untuk keluarga awal, dan itu juga kan masih ada kelebihan tanah gitu kan, nggak semuanya kita bikin 108 tanah itu jadi blok rumah semua juga gitu, tapi kan masih ada halaman belakangnya, halaman depannya ada gitu. Jadi ibaratnya kayak gitulah, senang. Dan juga kemarin sempat juga ketemu rekanan lah, kita mau kerjasama gitu kan, ya dibilang juga kalian ini pahlawan bangsa juga loh, kok bisa pahlawan bangsa, bapak bener aja lah gitu kan. Iya bener loh, jadi orang nggak punya rumah tuh dengan adanya developer di Pekanbaru yang semua subsidi ini ya, LPP itu menjadi terbantu, orang-orang jadi pahlawan juga. Iya benar juga sih logikanya, cuma kayaknya kami terlalu menyandang gelar itu terlalu berat untuk jadi seorang pahlawan. Ya karena orang-orang tuh mikirnya, aduh mau beli rumah tapi takut cicilannya berat. Iya gitu. Sekarang cicilan kalau kita masih 15 tahun ini sekitar 939 lah ya. 900-an di 900-an, nggak nyampe 1 juta. Lagi DP kita juga murah loh. Iya, DP 500.000. Enak lah gitu. Kita juga DP-nya ringan gitu, cicilannya juga masih di bawah 1 juta gitu. Tapi juga kepuasan sendiri lah membantu orang. Kan Anda juga merasakan gitu kan, sebagai marketing Anda yang ya kayak kita udah cerita di episode sebelumnya kan, berjuang hujan-hujanan, cari jalan apa segala macam gitu kan. Anda juga pas akad ya sama lah membantu kan. Dan juga apa ada yang kemarin udah biar 44 ya, iya. Itu kan udah mau batasnya juga dia di mau subsidi, tapi ya lolos juga tuh lega banget gitu iya. kan. Karena ya, dia juga butuh kan untuk keluarganya. Anda juga sebagai marketingnya juga ada target, cuman ya pribadi itu kan lega gitu kan, makanya akhirnya rumah gitu kan. Anda juga kerasa dulu kan Anda kan juga nggak terlalu berani ya, makanya ngambil apa, kayak sama kayak bisnis kita tuh harus berani gitu. Kayak ayah dulu, kalau ayah nggak berani bisnis bank itu nggak akan sebesar itu juga sekarang kan usahanya itu. Sama kayak ngambil rumah gitu, ayah nanti dulu takut ngambil rumah bang karena takut nggak bayar cicilannya, cicilannya juga besar gitu kan, apalagi rumah ya dulu kan orang belum terlalu tahu tipe 36 ya bang, dulu tahunya tipe cluster 40 ke atas gitu kan. Jadi ya ibaratnya mindset rumah tuh pikirannya zaman dulu tuh yang wah gitu ya. karena kalau punya rumah tuh harus wah gitu. Tapi ayah tuh ngambil rumah tuh umur 43 gitu. 44 Itu udah tua juga lah ya. 44, jadi dan batas maksimal ngambil rumah gitu. Alhamdulillah lah, akhirnya dengan segala perjuangannya dengan segala keyakinan akhirnya lolos punya rumah juga gitu kan. Karena kalau nggak diberanikan ya sampai kapan itu kita ngontrak terus ya bang, ngontrak pindah-pindah. Nanti ada dari kecil tuh udah berapa kali pindah ya, dari belum lahir sampai dari SD, pokoknya enggak SD TK tuh beda lagi rumahnya, SD beda lagi rumahnya, SMP beda lagi rumahnya. Tapi saya sekarang ini tak keluar rumah. Ya, jadi itulah hikmahnya lah ya. Tapi Makanya kalau dari abang sendiri sih Nan, gimana ya, bisnis itu mungkin dengan Anda kerja itu penting, kerja itu untuk pengalaman dasar itu penting banget, apalagi di perusahaan-perusahaan yang disiplin lah ya, jadi yang besar yang udah punya SOP yang kuat itu penting banget gitu, karena itu akan melatih kita ke depannya gitu. Jadi kalau kita belajar di tempat yang biasa-biasa aja ya, kadang-kadang kita mikir sini kerjanya enak gitu, padahal kadang-kadang bos galak tuh perlu juga gitu, karena untuk belajar gitu. Tapi apa namanya, kita tuh pengen bisnis itu supaya membantu orang lah gitu, dan juga cita-cita abang tuh salah satunya lagi itu juga buka lapangan pekerjaan. Jadi pengen banget gitu, kita kadang-kadang si ini si itu gitu, kenalan, relasi, lagi susah lagi nggak punya kerja, mikir itu ini bisa dibikin apa ya untuk bantu dia usaha gitu kan. Ya mungkin dia bantu dari anggota kita juga, cuman ya dipikirin lah di sana supaya bantu orang lah gitu kan. Itu sih sebenarnya abang pengen banget itu. Jadi karena lapangan kerja kan ibaratnya susah lah gitu, dan ya kayak kemarin kita udah bahas juga trik-triknya untuk dapat kerja, cuman
kita ada yang kita tahu nih orang berpotensi, cuma dia memang ya tidak memiliki akses atau jaringan informasi untuk mengetahui ada lowongan kerja atau apa gitu kan. Jadi ya orang-orang kayak itu kan potensial sayang dibiarkan, gitu. Mending dipikirin gitu kan ya. Kayak gitulah contohnya gitu. Ya, karena Anda juga punya sih yang kayak gitu kan, kayak kawan-kawan yang berpotensi gitu kan, tapi lebih memilih untuk diam di tempat aja gitu, jadi kasihan juga gitu. Iya. Kalau bisa kita ajak bisnis diajak lah gitu kan. Tunggu dipancing dulu baru bisa naik. Kalau normalnya kita ya, kalau bagusnya kita ya harus saling mencari gitu kan, saling menemukan. Karena dalam Anda berbisnis pun, Anda pun bisnis Anda, usaha Anda tuh dari konsep Anda sendiri ya, bisnis kita tuh harus sambung menyambung dengan bisnis kawan kita gitu. Jadi saling membantu lah gitu kan. Jadi bisnis itu bukan mikirin isi perut sendiri, tapi isi perut orang lain juga. Iya. Oke, Anda kan jual sepatu second gitu kan, Anda cuci gitu. Kalau pengen dicuci, ya udah cuci aja nih. Kawan Anda buka usaha jasa cuci sepatu. Nah, jadi kalau ada yang pengen dicuci, langsung lempar ke sini. Gitu. Ya lumayan lah kan, setidaknya dari 100% yang kita dapatkan, 50%-nya dia dapat juga. Ya, memang kita harus ibaratnya nggak cuma berbagi sedekah zakat, cuma ya ibaratnya dari bisnis pun, pekerjaan pun kita saling bantu lah sama lain, itu kan enak. Karena kalau nggak gitu bisnis kita jadi di tempat terus nggak berkembang kemana-mana. Karena dari kawan kita ke kawan kita. Iya, yang di lingkungan terdekat itu yang bisa membantu kan. Kadang-kadang kita mengharapkan orang asing gitu, tapi banyak lah ada yang ditipu kan orang gitu. Pasti banyak. Udah ada percaya sama orang, kita investasi banyak ternyata ditipu sama orang itu kan banyak. Jadi yang penting kalau memang lingkupnya terbatas ya dari lingkungan kita aja, sekitar teman, saudara gitu kan. Makanya dari Anda sendiri sih ya, bisnis itu ya harus untung rugi gitu. Kalau sekedar untungnya doang, pas kena ruginya sekali bakalan down Jadi down lah gitu. Apalagi zaman sekarang nih kan, lagi COVID nih kan gitu. Jadi kalau orang yang baru mulai bisnis kan pusing gitu. Ya, apalagi kayak misalnya baru seminggu 2 minggu jualan kan bang, terus Betul. nggak ada jualannya, misalnya nggak ada lagu, udah dulu gitu. Iya, ya emang kita juga yang yang kita bisnis aja nih terganggu gitu. Iya. Apalagi yang baru mulai itu harus punya kesiapan mental sendiri lah untuk menghadapinya. Terjun ke bisnis tuh harus siap-siap melatih mental juga gitu, karena ngomong ke orang lain gitu kan, menawarkan produk kita ke orang lain itu harus butuh ekstra usaha Dan negosiasi antara satu pihak dan lainnya gitu. Nggak mungkin kita namanya bisnis kan, kita usaha pengen modal yang serendah-rendahnya untuk sebanyak-banyaknya Iya. kan gitu. Cuman ya ada satu hal yang memungkinkan kita harus benar-benar berdaya, ya udah deh ambil deh gitu. ya ada ibaratnya rasa kemanusiaan kita lah ya gitu. Dan juga kalau menurut abang sih bisnis ini kapan harus mulai ya sekarang juga gitu. Apapun itu gitu, apa yang kita lakukan yang jalan aja dulu gitu. Ya. Daripada kita mikir banyak kan gitu. Ada mikir mau bikin bisnis apa namanya makanan gitu kan, kuliner ya. Iya. Nah, kita bikin apa ya yang bisa aja kita apa dulu gitu kan. Kita coba masak dulu, hitung-hitung lagi dulu, daripada kita terlalu banyak mikir ntar laku nggak ya, ntar rugi gimana, ntar busuk makanannya gimana gitu. Kebanyakan kelemahan kita tuh ya seperti itu. Iya. Nggak berani. Nggak berani, memang keberanian itu perlu, cuman ya dengan perhitungan yang terukur lah gitu. Jadi untung ruginya bisa ditahan gitu, bisa dikurangi seminimal mungkin gitu. Emang caranya terbaik ya belajar dari pengalaman ya Nan ya, Iya, belajar. turun langsung ke lapangan gitu. Kita Harus riset gitu. Gimana nembus harga pasar? Iya, harga Karena pasar. salah satu hal yang penting itu nembus harga pasar. Kalau nggak bisa nembus harga pasar ya rugi, pasti rugi. Karena Anda udah ngalamin yang kayak gitu kan. Harga pasar segini, Anda coba letak harga segini, harga pasar yang standar gitu, Anda coba letak di atas standar. Iya. Enggak. Jadi enggak kemakan gitu sama harga pasar. Apalagi harga pasar Pekanbaru itu ya, walaupun nggak apa-apa sih murah gitu, penting nggak apa-apa sih barangnya itu mahal, maksudnya mahal tapi bagus barangnya kita maksudnya. enggak, kalau Anda sih kalau di Pekanbaru ya yang Anda tahu, Oh bukan itu. kalau Anda sih ya murah, nggak penting lah barangnya gimana, penting murah gitu. Oh. Kalau
kalau di Pulau Jawa apa kan penting kualitas ya bang ya. Ya memang sih kualitas kita pentingin juga gitu, kayak tadi ya rumah yang kita udah sebutin gitu, kualitas memang diutamakan ya. Bukan berarti harga rumah kita murah, memang ya murahan enggak. Bukan ya, tadi kita berani bandingin, dan konsumen itu banyak yang cerita gitu kan. Yang cerita, bang aku udah kesini ke situ gitu, cuman ya pilihannya kesini juga gitu. Kadang-kadang kita nyari ke konsumen yang jauh-jauh, kayak di sini misalkan ke Sudirman, ke arah Rumbai, kita kan di daerah Gebang nih gitu kan. Ternyata ya orang sini juga gitu yang ngambilnya, karena memang setelah mereka survei ya alhamdulillah lah maunya ke tempat kita gitu kan. Dari harga juga kita masih pakai harga 2018 lagi kan, terus 30 juta orang ya udah pakai naik 140 gitu, kita masih DP 10%. Di tempat lain ya ada yang 10% juga, ada yang 5%. Cuman intinya sih harga itu juga diperlukan, ya harga kompetitif tapi berkualitas tuh mantap. Nanti yang penting itu kalau dalam hal berbisnis itu adalah pentingkan dulu kualitas, baik kualitas diri dan kualitas jualan kita, karena kalau kualitas diri kita baik, kita pasti juga tahu kualitas jualan apa yang kita jualkan dengan baik. Misalnya kayak abang pilih mana, sepatu yang harga 100 ribuan di tepi jalan apa sepatu yang harga 500 ribu di toko? Kalau abang sih 500 ribu di toko, karena dia tahu kualitasnya gitu kan, karena ya kita tahu lah kadang-kadang ada beli sepatu di tepi jalan nih baru sehari 2 hari doang kan. Ya kalau sepatu yang ya kita kalau tahu kualitas ya kita pasti beli sepatu yang harga 500 ribu di toko. Tapi juga kadang-kadang beli kayak gitu harus dicek juga gitu. Yang penting sih kita harus ngecek kualitas barang yang kita jual, jadi enak kita jualan kan. Jadi ketika ada kualitas yang kita pegang, kita bisa berdebat, oh rumah gue punya kayak gini gitu kan, barang gue punya kayak gini, menurut gue ada ini kelebihan ini itu gitu kan. Jadi misalkan rumah Anda jualan biasa lah, ada parkiran mobilnya di tempat kita kan, plafonnya gipsum, rangka atapnya baja ringan, full keramik, terus juga kanstin, terus juga ada jalannya kan udah pakai paving block yang segi 5, jadi ya kayak gitulah, kita tahu kualitas itu, jadi enak kita ngejabarin ke konsumennya gimana gitu kan. Karena pernah sih konsumen tuh bilangnya udah kesini ke situ ngeliat rumah ini, aduh lantainya keramiknya nggak rapi gitu. Pas cek di rumah kita keramik kita rapi. Ya, jadi tukang pun menentukan kualitas rumah kita juga. Iya, makanya kita tidak selektif sama milih tukang yang kadang-kadang ada yang bisa dibilangin nih, ya udahlah out aja lah gitu, kita nggak mau terlalu banyak cincong kalau udah dibilangin kayak gini harusnya, yang ini salah, kerjain yang ini, tapi nanti yang dikerjain masih yang salah juga, ya udahlah nggak usah lagi gitu aja. Karena emang itu lagi seleksinya ketat kan, kita nggak mau ibaratnya rumah ini kan nggak kayak beli kacang goreng hari habis makan, ini kan lama ya seumur hidup juga lah gitu kan teman. Jadi kita nggak mau ngasih kualitas yang jelek lah, apa lah gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan kita selalu berusaha yang terbaik kan gitu. Mudah-mudahan ya rumah kita jual dulu membantu orang-orang juga rumah gitu. Ya, kita juga senang gitu. Dengan bisnis ini banyak loh orang yang kita kadang mikir developer tuh duitnya banyak kayak gini gitu. Padahal kita juga ibaratnya kita bagi-bagi kerjaan juga gitu kan, sama tukang pasir, tukang batu kan, sama orang jualan paving block tadi gitu kan. Jadi ibaratnya kita saling membantu lah. Ke lapangan pekerjaan kan nggak cuma abang dan anda sebagai karyawan, tapi juga rekan kerja itu memberi pekerjaan ke mereka juga sebagai rekan pekerjaan juga gitu. Apalagi ketika ada persaingan yang ketat dengan kompetitor tuh ya benar-benar juga bikin pusing ya bang. Misalnya kompetitor ini DP 6 juta, kita 6 juta, dia turun lagi misalnya 4 juta, 4 juta, gitu, 1 juta, 1 juta. Tapi memang kualitasnya nggak bohong, karena ya mungkin untuk menunjang penjualan kan banyak bonus-bonus ini itu gitu. Cuma kalau kualitas barangnya nggak bagus ya kayak Anda lah gitu. Anda jualan jersey gitu kan, di 2 gratis 1. Cuma kalau memang jersey jelek di Nanda kan orang nggak akan beli. Tapi Nanda jersey-nya berkualitas, ada promonya gitu, promonya menarik ya, tentu orang akan tertarik gitu. Juga sama kayak perumahan
kelemahan kita gitu kan. Orang banyak yang bonus ini, bonus itu, cuman ya alhamdulillah kita yang ya rumah aja gitu kan. Memang kita nggak bakal kasih bonus banyak, Tapi kita memberikan kemewahan lah, kepuasan gitu kan. Dan juga apa namanya, kalau memang investasi rumah itu memang sebaiknya ya sekarang juga. Memang kondisi sekarang lagi COVID ya, cuman ya dengan booking sekarang apa salahnya sih gitu kan. Booking, pilih tempat gitu kan, jadi nggak kehilangan lokasi ya, itu. jadi nanti pas udah misalnya kayak benar-benar apa kan, ya nggak perlu takut lagi rumahnya bakal di booking orang lain. Iya, nggak bakal booking, kehilangan lokasi. booking, set itu udah jadi milik Anda belum? Iya. Dan juga kita juga nggak menafik juga ya, maksudnya prosesnya sekarang lagi susah, cuman ya itulah kita booking dulu kan. Kalau kita janjikan muluk-muluk bulan depan bisa tinggal, enggak juga, cuman ya kita sarankan untuk booking lebih dahulu ke perumahan kita proses. ya, kita proses apa yang bisa dilengkapi berkasnya, lengkapi apa yang nggak bisa, kayak misalkan dari kantor lurah gitu kan, ke desa kan nggak bisa juga dipaksain kalau mereka tutup. Kita nggak menjanjikan juga sih, tapi kita berusaha membantu. Karena banyak kan nih dijanjikan booking sini aja gitu, 5 hari angkat. Iya, banyak yang kayak gitu. Iya, banyak yang gitu, akhirnya ya tetap sebulan 2 bulan juga. Kita bukan yang menjatuhkan, cuman kita nge-share lah ini, mudah-mudahan teman-teman yang lihat jangan tertipu gitu kan. Ada dari cerita dari konsumen kita juga. Iya, itu juga ketemu sama abang langsung kan, bang aku dijanjikan di tempat sini minggu depan akad tuh. Emang gimana bang ceritanya? Menurut abang aja lah gitu. Abang di sini aja udah 6 bulan nggak akad-akad gitu karena prosesnya susah. Nah, menurut abang gimana kalau emang seminggu janjikan akad gitu? Kalau emang itu pasti kamu udah akad mingguan lah. Ibaratnya kita jualan rumah tuh nggak mungkin di lama-lama dia jualan apapun lah gitu kan. Kita nggak mungkin jualan lama-lama, pasti pengennya jualan cepat gitu. Cuma kan karena kondisi satu dan lain hal tidak memungkinkan ya itulah gitu. Jadi berhambat. Cuman ya alhamdulillah kan akad juga kemarin kan. Itulah bisnis tuh ya, kalau dari Anda sih ya 90%-nya jujur, 10% itu ya olah kata. Jadi bisnis itu ya kalau kita nggak jujur ya bakal kayak online shop gitu loh, ya bisnis online shop gitu kan, kayak barangnya ini pas datang batu bata. Ya, itu sih. Iya, kalau abang juga sebenarnya abang masih ibaratnya jadul lah, agak takut beli barang online gitu karena ya kayak pengalaman tadi lah, kita cerita beli barang apa aja keluar apa. Tadi gue ketakutan bukan itu sih, cuman kualitas barang tuh gimana ya, kita kalau nggak megang tuh Ya jadi harus sentuh dulu deh. iya. Kalau abang sih orangnya kayak gitu ya, kalau anda mungkin udah bisa online kan zaman sekarang cuman ya kayak gitulah. Mungkin itu aja dulu di episode kita kali ini membahas tentang bisnis. Punya bisnis di usia Iya. itu gitu. Jadi diterapin. Tapi dilakukan sesegera mungkin dan jangan lupa di subscribe, like dan komen di bawah ya. Iya. Itu karena kita juga pengen tahu juga nih masukan-masukan dari teman-teman semua gitu kan, dari materi apa yang mau dibahas gitu kan, juga gimana apakah anda harus diganti sama yang lebih cantik gitu kan ya. Nanti saya harus dandan. Tuh kan, jadi kalau emang disuka tolong di like, subscribe, loncengnya juga ting 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 gitu kan. Jika ingin orang lain mendengarkan, boleh share ke grup-grup. Jadi like, comment, share, subscribe Anda itu sangat berguna untuk memajukan konten kami. Iya, biar kita lebih semangat juga ya. Lebih Dan semangat. alhamdulillah respon-respon ya dari beberapa episode ini ya bagus ya. Ya, lumayan lah, mudah-mudahan kedepannya bisa. Kita akan buat konten yang lebih menarik lagi. Itu apa aja konten yang apa, tetap saksikan di Brankas, obrolan Brankas. kita dan sekitar. Yeah. Bye.